Pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan mantan Kabar Eskrim, yaitu Pak Ito Sumantri. Selamat sore, Pak Ito. Selamat sore, Mbak Vena. Pak Ito, mengenai kasus yang menjerat Irjen Teddy Minahasa, sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat dan tengah dimutasi untuk menggantikan Niko Afinta sebagai Kapolda Jawa Timur. Anda melihat kasus yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa ini mengenai kasus narkoba ini seperti apa, Pak Ito? Ya, baik. Saya kira gini, yang pertama adalah kita melihat bahwa semua ini bisa terjadi kapan saja dan terhadap siapa saja. Ini kan kembali kepada masalah manusiawi. Tapi yang sangat disayangkan di saat Pak Kapolri saat ini ya, Polri sedang berbenah dan ada banyak hal-hal yang menyangkut masalah yang menjadi pukulan bagi Polri, dari mulai Ferdy Sambo, kasus Kanjuruhan ya. Ini sangat tidak diharapkan ya sebetulnya. Karena bagaimanapun juga yang bersangkutan ini adalah saya sangat kenal baik ya. Dan juga pada saat terpilih menjadi ajudan Bapak Wapres, tentunya ini sudah merupakan sesuatu yang pilihan ya, orang-orang yang pilihan. Kemudian juga dari rekam jejaknya yang bersangkutan kan, beliau itu sudah menduduki jabatan-jabatan 2 kali Kapolda ya, 3 kali Kapolda bahkan ya. Dan untuk menjabat Kapolda Jatim itu pilihan ya. Tapi kita tidak menyangka sama sekali mengapa sampai ini terjadi. Dan tentunya kan seperti saya sampaikan tadi ya, mungkin Pak Adrianus juga menyampaikan di sini fungsi pelayanan, fungsi daripada pengawasan, pengendalian dan kepemimpinan ini yang harus dibenahi oleh Polri ya. Dan ini kalau kita melihat daripada positif dari hal yang positif adalah Pak Kapolri betul-betul tidak ingin menutup-nutupi ya apa yang menjadi concern beliau, yaitu menindaklanjuti perintah Presiden juga untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran di bidang narkotik maupun juga dari perjudian ya. Dan tentunya kita nanti melihat saja bahwa apa yang dilakukan oleh Mabes Polri tentunya bisa kita ikuti, tapi tetap tentunya kita harus mengedepankan azas praduga tak bersalah. Tapi di sini poin yang paling penting adalah seorang perwira tinggi ya, yang tentunya ini pada jabatan top di Polri terlibat kembali kepada satu pelanggaran hukum yang sebetulnya tidak boleh terjadi. Untuk anggota Polri yang lain tentunya ini akan menjadi pelajaran ya, karena bagaimanapun kan harusnya menjadi panutan. Kita memiliki 11 azas kepemimpinan, salah satu di antaranya adalah Ingarsa Tusung Tulada ya, memberikan toladan. Tetapi kan kalau begini tentunya kembali kepada pekerjaan rumah bagi pimpinan Polri untuk bagaimana agar masyarakat Polri ini betul-betul bisa menjadi pelajaran, tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan ini mungkin saja harus diungkap tuntas ya, karena kalau ibaratnya gunung es, ya barangkali saja ini ada di atas permukaan es, yang di bawah mungkin ini yang perlu harus dilakukan secara serius, konsisten oleh pimpinan Polri untuk bisa mengungkap kasus ini. Demikian Mbak Vena. Pak Ito, menurut Anda sebagai yang pernah menjabat sebagai Kabar Eskrim, Pak Ito, apa yang terjadi Pak? Mengapa Pak Irjen Teddy Minahasa ini bisa tergoda? Kalau saya melihat dari masalah tadi ke manusia ya, kita kan nggak tahu ya Mbak Vena ya apa yang terjadi. Karena di permukaan dalam tugas baik ya, kemudian juga prestasi bisa mengungkap ya dengan 41 kilo. Kok tiba-tiba ada penyimpangan di situ? Ada apa? Tentunya ini harus didalami dan akan kita menunggu mungkin bagaimana nanti pendalaman atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam Mabes Polri ya, dan Pak Kapolri kan sudah berjanji akan mengungkap secara tuntas. Saya tidak bisa menyampaikan motivasinya ya, karena motivasi seseorang ini kan selalu bisa saja disembunyikan, bisa saja disampaikan yang tidak sebenarnya, ataupun juga nanti tentunya penyidik akan melihat dari rangkaian orang-orang yang diperiksa. Kan ini kan ada beberapa dari perwira menengah yang terlibat ya, daripada seseorang pihak ketiga yang menerima barang tersebut, kemudian dari yang bersangkutan, dari perintah, alur perintah dan lain sebagainya. Ini tentunya nanti akan bisa didalami, baru kita tahu kenapa ini dilakukan oleh beliau yang mempunyai reputasi yang luar biasa cemerlang ya, kemudian juga yang tentunya beliau juga mendapatkan promosi
sebagai Kapolda Timur, ya Kapolda Jawa Timur ya, yang itu Polda yang kelas A ya, kelas A. Saya sangat ganjil dan tidak bisa masuk akal saya, karena saya sangat mengenal Pak Teddy ini ya. Demikian Mbak Feda. Pak Teddy ini kan menjual barang bukti Pak yang sebelumnya diamankan oleh Polda Sumatera Barat. Menurut Anda bagaimana Pak Ito? Ya, kalau kita melihat rangkaiannya, satu, kalau mengambil barang bukti itu kan ada pelanggaran pidananya, ya. Jadi misalnya kita mencuri dari barang bukti ya, nah, itu tentunya ada pidana. Kemudian menjual kepada seseorang, itu ada ancaman pidananya. Dan ini semua kalau kita bicara masalah pidana umum. Tetapi kan di dalam juga nanti akan dikenakan juga bagaimana kode etik apa yang dilanggar. Dan sanksi daripada kode etik yang dilanggar ini apakah dalam kategori berat, ringan, ataupun sedang. Ya, tentunya kita harus menunggu juga dari hasil penyidikan dari Bitpropam Polri ya, karena harus ditelusuri betul. Kami memang salah satu indikasi bahwa beliau itu kebetulan positif ya, itu tentunya menjadi sesuatu hal yang harus kita dalami gitu ya. Demikian. Pak Ito, Irjen Teddy Minahasa ini kan petinggi Polri ya Pak ya. Anda melihatnya apakah ada jaringan dalam kasus yang menjerat Irjen Teddy Minahasa ini Pak? Ya, saya belum bisa mengatakan demikian ya, karena saya kira ini nanti harus didalami ya. Kalau masalah jaringan dan lain sebagainya, saat ini terlalu dini kalau saya menyampaikan. Demikian Mbak Fena ya. Pak Ito, apa yang salah sebetulnya dalam institusi Polri sehingga petinggi Polri bintang 2 ini bisa terjerat kasus narkoba? Harusnya Kapolda ini bukannya untuk mengamankan narkoba, tapi malah ikut terlibat terkait narkoba ini. Pak Ito, Anda melihatnya seperti apa Pak? Iya, kalau menurut saya ya sangat pelanggaran yang sangat prinsip ya. Jadi pelanggaran yang sangat prinsip, kemudian juga tentunya ini kan ya dari tadi saya sampaikan kan 3 hal, fungsi pengawasan, fungsi pengendalian, dan fungsi kepemimpinan ya. Seorang petinggi Polri itu kan fungsi pemimpinnya dituntut untuk bisa memberikan teladan ya, contoh, kemudian bisa memotivasi ya kepada bawahannya. Tapi ini kan tentunya kalau kita melihat apa yang dilakukan ini menjadi sesuatu yang tidak dilakukan oleh beliau ya. Ini ada permasalahan kepemimpinan, permasalahan pengawasan dan pengendalian. Saya kira itu Mbak Fena ya. Ancaman hukumannya akan seperti apa Pak? Apalagi Pak Irjen Teddy Minahasa ini merupakan aparat penegak hukum dan paham mengenai hukum. Saya tidak bisa mengatakan karena kan ini sedang dalam proses pemeriksaan ya. Sampai apa yang nanti akan dikenakan kepada beliau dari pelanggaran pidananya, dari pelanggaran kode etiknya, ya tentunya saya kira kita menunggu saja. Karena kan Pak Kapolri juga nanti akan menyampaikan rilis resmi, ya setelah itu mungkin kita menunggu hasilnya daripada Propam untuk mendalami apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Demikian Mbak Sena ya. Baik, terima kasih Komjen Ito Sumardi selaku mantan Kabareskrim tahun 2019-2011.